Sudah muncul belum ya? Udah, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, kalau misalkan sinyalnya terputus-putus karena di kosan nggak ada sinyal. Ya, ya Mbak, untuk Mbak Pipin dipersilakan. Oke, makasih Kak Iren, Pak. Saya izin mulai ya. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Pak Zaini, yang selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang sudah bisa hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan materi presentasi dari kelompok kami, meskipun dalam jarak online. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmatnya hari ini. Semoga semua sehat dan diberikan yang sakit juga semoga diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 2, yaitu slide selanjutnya, Adlina Nurrohmah, Irin Lydia, Salmah Ayu, Rifa Marsha, dan saya sendiri Pipin Angela. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi wawancara di SDIT Daya Utama selama beberapa menit ke depan. Selanjutnya, penyajian materi yang pertama akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang. Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah adalah bagian integral dalam suatu program pengajaran pada setiap lembaga pendidikan. Ini merupakan bimbingan dan pembinaan guru terhadap siswa dalam memahami, menghayati, dan juga mengamalkan ajaran Islam demi menjadikan manusia yang bertakwa, berbakti kepada negara. Pendidikan ini pada dasarnya untuk mengajarkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan yang melingkupinya. Pembahasan akhlak juga menjadi pembahasan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena pembelajaran dikatakan berhasil jika perubahan yang positif setelah melakukan kegiatan belajar. Perubahan itu sendiri bukan hanya pada aspek pengetahuannya saja, melainkan pada aspek moral atau akhlak sebagai bentuk tindakan dari proses belajar. Pendidikan keagamaan juga diperlukan dalam menanamkan dalam diri peserta didik itu sendiri, suatu nilai kebaikan yang berorientasi pada nilai religius. Itu sebabnya, hampir di semua lembaga pendidikan mengedepankan pendidikan karakter ini sebagai sebuah kurikulum yang dikemas dalam mata pelajaran kewarganegaraan serta mata pelajaran rumpun PAI dalam upaya untuk membangun karakter keagamaan. Dengan demikian, para pelajar akan tahu mana tindakan terpuji dan mana tindakan tercela. Slide selanjutnya. Tujuan observasi ini dilakukan yang pertama untuk mengetahui peran kepala sekolah juga guru PAI dalam membina akhlak maupun etika peserta didik di sekolah SDIT tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan guru PAI dalam membina akhlak peserta didik di SDIT Daya Utama Bekasi Timur. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator pembaca selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Manfaat dari observasi ini dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu secara teoritis, yang kedua itu secara praktis. Secara teoritis digunakan sebagai bahan referensi yang positif bagi mahasiswa. Sedangkan secara praktis, bagi orang tua lebih memperhatikan pendidikan anaknya. Pendidikan peserta didik ini sangat penting bagi perkembangan mental, psikis, atau perilaku peserta didik. Yang ketiga itu penulis. Diharapkan setelah melakukan penelitian selama di sekolah yang diteliti. Selanjutnya, Kak. Landasan teori, pengertian nilai. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi yang selalu untuk berjuang dan berpikir kreatif dan memilih baik atau buruknya. Sedangkan menurut
Menurut Wardoyo 1965/97, sumber nilai yang menjadi landasan kehidupan manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nilai ilahiyah, yang kedua itu nilai insaniyah. Nilai ilahiyah merupakan nilai yang diperintahkan oleh Tuhan melalui para nabi dan rasul-Nya. Sedangkan nilai insaniyah, nilai yang tumbuh dan berkembang sesuai kesepakatan manusia. Ya, baik. Selanjutnya Kak Lina dipersilakan. Kak Adlina, silahkan. Ya, sebentar. Selanjutnya di sini ada pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Hasan 1986, nilai dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama nilai etis, yang kedua nilai pragmatis, yang ketiga nilai efek sensorik, dan yang keempat nilai religius. Nilai etis yaitu nilai yang mendasari orientasi pada ukuran baik dan buruk. Sedangkan nilai pragmatis yaitu nilai yang mendasari orientasi pada keberhasilan dan kegagalannya. Nilai efek sensorik yaitu nilai yang mendasari orientasinya pada situasi menyenangkan atau menyedihkan. Sedangkan yang keempat nilai religius yaitu nilai yang mendasari orientasinya pada pahala dan dosa atau halal dan haram. Menurut Winkoff tahun 1988, dalam Manaan tahun 1995, menggambarkan kaitan nilai dengan elemen-elemen lain yang terlibat dalam perubahan tingkah laku individu sebagai berikut. Di sini keyakinan atau kepercayaan, lalu sikap, lalu nilai, standar moral, nilai dan maksud perilaku, informasi baru dan atau stimulus. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Adlina. Silahkan selanjutnya kepada pembaca Kak Iren. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan dari hasil observasi dari kepala sekolah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dan fungsi nilai dari pembinaan akhlak untuk peserta didik. Nah, untuk tujuannya di sini nilai berarti perwujudan keadaan manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya. Dengan tingkat kesadaran, nilai inilah harkat martabat manusia tetap luhur ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini juga ada tujuan dan fungsi nilai. Di sini ada 3 poin. Ya, poin pertama yaitu manusia sebagai makhluk pribadi. Lalu yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Nah, kalau dapat disimpulkan bahwa nilai itu yang merupakan perwujudan kebutuhan manusia dimaksud meliputi kebutuhan biologis dan jasmaninya. Lalu sedangkan seperti makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan keamanan seperti rumah, tempat berlindung, lalu rasa aman juga dari binatang buas dan penjahat. Selanjutnya juga di sini adanya arti tingkah laku dari anak peserta didik yang kita observasi di sekolah. Yang pertama,
untuk tujuannya itu melengkapi dorongan kepribadian si anak peserta didik itu sendiri, seperti jasmani dan rohaninya. Lalu, yang kedua juga adanya fungsi menjadi ukuran ataupun pedoman bagi tingkah laku si anak peserta didik tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi mengenai penguatan pendidikan agama Islam di sekolah dasar menurut Bapak Suherman selaku kepala sekolah. Di sini kalau yang saya tangkap bahwa penguatan dalam pendidikan agama Islam ini tersendiri, posisi dan peran kepala sekolah itu di sekolah sangat penting ya, dan strategis dalam banyak kasus di lokasi penelitian. Terdapat pola di mana guru agama menjadi penginisiatif atas sebagai kegiatan penguatan karakter. Lalu bagaimana kerjasama dan dukungan kepala sekolah terhadap program karakter yang diadakan di sekolah tersebut. Selanjutnya, untuk menjamin pemenuhan pendidikan karakter si anak peserta didik tersebut melalui pendidikan agama ini, menurut saya, maka perlu diupayakan pemenuhan jumlah guru dalam pendidikan agama Islam. Terutama terkait dengan perencanaan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, selain untuk penguatan pendidikan itu sendiri. Lalu yang saya tangkap juga dari jawaban hasil wawancara kepala sekolah bahwa implementasi pada program penguatan pendidikan agama Islam di SDIT Daya Utama ini telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan dan penguatan agama secara bervariatif. Nah, terkait dengan strateginya, penguatan pendidikan agama Islam ini pada program di SDIT Daya Utama dilaksanakan dalam dua kegiatan, yaitu pembelajaran dan pembiasaan. Apa itu? Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran kulikuler dan pembelajaran ekstrakurikulernya. Nah, selanjutnya, untuk pembelajaran kulikuler tersebut berupa kegiatan pembelajaran PAI dan juga ditambah beberapa pelajaran ataupun materi yang bernuansa agama Islam, seperti di SD tersebut adanya membaca ataupun baca tulis Al-Quran, BTQ. Nah, lalu juga adanya bahasa Arab. Guru juga mewajibkan muridnya untuk hafalan ataupun setoran surah dalam Al-Quran ataupun juz amma ya. Nah, hafalan hadis dan ataupun tauhid sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya, sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler PAI ini dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu pembelajaran praktik ibadah maupun pesantren kilat serta peringatan hari-hari besar Islam. Nah, kalau misalkan dapat saya simpulkan dari dua penjelasan saya bahwa peran guru penguatan pendidikan di SDIT Daya Utama ini yaitu sebagai teladan dan memberikan contoh nilai-nilai Islami. Nah, terutama dalam memberikan bimbingan karakter Islami kepada peserta didik tersebut, di mana kita sebagai guru PAI ataupun calon pendidik memberikan arahan melalui pembelajaran serta kegiatan keagamaan. Nah, yang sudah saya sebutkan contohnya di sini, contohnya yaitu yang diberikan mengamalkan 3S ya, yaitu senyum, salam sapa, memberikan contoh sholat tepat waktu, disiplin, akan kehadiran di sekolah, berpakaian sopan dan rapi, serta memberikan contoh adab makan yang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iren. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ayu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Pipin selaku moderator. Oke, di sini saya akan menyampaikan penguatan pendidikan agama Islam di sekolah dasar bersama Miss Ibu Kasmiati Devi, SPD selaku guru agama. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit background guru agama di sekolah tersebut. Nama lengkap beliau adalah Miss Kasmiati Devi, SPD. Beliau mengajar
kurang lebih baru 1 tahun di sekolah dasar tersebut. Dan pertama kali memegang atau mengajar kelas 2 sebagai guru agama. Sebelumnya beliau sempat berkuliah di salah satu universitas jurusan pendidikan agama Islam dan sempat melakukan PKL di salah satu SMK, yaitu di SMK 8 pasti. Ada beberapa poin-poin di sini sebagai penguatan pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh Miss Kasmiati selaku guru agama di sekolah tersebut. Yang pertama, metode yang diterapkan oleh guru agama di sekolah tersebut. Beliau menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti sambil menempel sesuai dengan pendidikan agama. Selanjutnya itu ada nonton film demonstrasi tentang keagamaan, dan beberapa metode ceramah. Ya. Selanjutnya poin kedua itu adanya respon peserta didik dalam pembelajaran agama, di mana respon peserta didik dalam pembelajaran agama itu sangat excited atau sangat tertarik sekali, di mana anak-anak sekolah dasar menengah ke bawah itu kelas bawah khususnya di kelas 2 itu belum terlalu mendalami apa itu agama mereka, seperti apa agama mereka yang harus diterapkan di rumah, di sekolah, di sekelilingnya. Nah, ada salah satu momen yang disampaikan beliau, di mana beliau mengajar pada saat mengajar pelajaran fikih, yaitu pembelajaran zikir dan doa, di mana pada saat itu Miss Devi itu memberikan sebuah tayangan film mengenai materi tersebut, dan beliau pun mendokumentasikannya juga serta di-share di salah satu sosial media. Setelah itu adanya feedback yang baik dari orang tua, berkomentar yang baik bahwa anaknya bahwa anaknya itu bercerita di rumah, katanya kegiatan hari ini aku menonton film mengenai zikir dan doa loh mah, seperti itu. Nah, di momen seperti itulah seperti suatu kebanggaan anak-anak sudah ada komunikasi antara peserta didik dengan orang tua beserta guru yang bersangkutan. Selanjutnya, poin yang selanjutnya itu adanya hambatan. Sebagai guru, adanya hambatan-hambatan yang dialami sebagai guru agama di SD. Yang pertama itu adanya karakter, di mana sebelumnya Miss Kasmiati Devi ini awal mengajar itu pada saat PKL di SMK, sedangkan sekarang sudah beralih ke anak-anak SD. Di situ sangat berubah perbedaannya dengan karakter anak-anak, yang dimana kalau anak-anak SMK lebih cenderung kita bisa dijadikan teman, dan sementara anak-anak SD itu kita harus sebagai panutan, sebagai contoh. Nah, yang kedua itu adanya hambatan bahasa, di mana beliau menyampaikan bahasa yang digunakan beliau dalam pemaparan pembelajaran itu sangatlah berbeda. Kenapa? Karena anak-anak sekolah dasar kelas bawah ini belum mengerti apa itu bahasa-bahasa yang tinggi, melainkan kita harus pandai-pandai mencari bahasa sehari-hari yang mudah dipahami anak-anak melalui pembelajaran keagamaan tersendiri. Selanjutnya ada poin di baliknya hambatan, pasti adanya momen-momen sukanya atau kalau yang kita kenal suka dukanya. Oke, dalam pembelajaran agama. Ya, dalam pembelajaran agama itu ada momen di mana kelucuan tingkah laku anak-anak dalam setiap proses pembelajaran, di mana anak-anak baru mengetahui dunia keagamaannya tersendiri dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada poin di mana peranan Kepsek selaku motivator terhadap guru agama di sekolah tersebut. Nah, peranan Kepsek sangat membantu sekali dalam memfasilitasi media penunjang pembelajaran. Seperti contohnya itu di mana kalau guru agama membutuhkan media infokus itu tidak langsung
yayasan, melainkan guru agama harus melalui Kepsek sebagai fasilitator dan baru disampaikan kepada yayasan. Seperti itu, dan media-media penunjang lainnya. Selanjutnya itu ada poin program penunjang harian atau bulanan dalam aspek keagamaan dari sekolah tersebut, di mana dalam kegiatan bulanan itu diadakannya dari sekolah itu adanya rapat keagamaan untuk guru-guru seperti program tahfiz. Rapat keagamaan tersebut untuk program tahfiz di mana guru-guru juga mengetahui metode pembelajaran nantinya yang akan diterapkan kepada anak-anak. Selanjutnya yang kedua itu ada pelatihan tilawatil untuk guru-guru juga. Itu diadakan bulanan. Sebelum guru-guru mengajarkan kepada anak-anak harus tahu juga guru-guru metode seperti apa metodenya yang lebih cepat untuk mengajar ke anak-anak. Ya, selanjutnya selain program penunjang yang diberikan sekolah untuk guru, ada juga program penunjang sekolah untuk anak-anak. Seperti adanya program harian yaitu sholat duha untuk anak-anak yang diadakan sesuai jadwal. Jadi bergilir, di mana tempatnya juga ya tempatnya harus memungkinkan. Sholat duha itu dilaksanakan sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya itu ada selain sholat duha setiap hari, terus adanya murojaah. Murojaah tahfiz itu diadakan setiap hari juga sebelum memulai pembelajaran, di mana anak-anak juga memulai pembelajaran harus menggunakan murojaah dulu. Murojaah bersama sesuai hafalannya. Selanjutnya, poin selanjutnya itu ada harapan guru agama terhadap pembangunan aspek keagamaan dari sekolah tersebut, yaitu harapannya itu mengadakan pelatihan untuk guru-guru lebih sering dalam kegiatan keagamaan, di mana tadi disampaikan program-program penunjangnya untuk guru-guru tersebut hanya beberapa bulan sekali. Nah, itu saja sekiranya pemaparan dari saya. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih banyak Kak Ayu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Rifa, pembaca selanjutnya. Silakan Kak Rifa. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi SDIT Daya Utama. Visi yang pertama adalah generasi yang selalu berpedoman pada nilai. Yang kedua, generasi berprestasi, generasi yang memiliki kemampuan untuk berprestasi baik. Yang ketiga, generasi mandiri. Generasi yang berpengetahuan, cekatan, cepat, dan tanggap. Yang keempat, generasi berkarakter. Generasi yang memiliki 7 karakter yaitu soleh, mumtaz, adzin, rafif, tamrin, tahfiz, iqra, dan nazih. 5, generasi yang cinta lingkungan adalah generasi yang selalu hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap lingkungan kehidupannya. Selanjutnya, misi yang pertama, membimbing siswa menjadi hafizon yang mampu mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, mendetek siswa agar berprestasi tingkat sekolah, kota, atau kabupaten. Yang ketiga, membimbing siswa. Tolong untuk poin yang ketiga dan selanjutnya silakan di Zoom selanjutnya ya. Saya sudah kirim di grup.
Iya, Pak. Baik. Ya, dilanjut di sana ya semuanya.